Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai class. Hanya saja di pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya class dan member function. Nanti kita akan belajar mengenai member function yang sifatnya inside class dan member function yang sifatnya outside class. Oke, member function. Apa itu member function? Jadi member function itu artinya adalah sebuah fungsi yang berada di dalam class, atau lebih tepatnya fungsi atau function yang merupakan anggota dari class. Seperti yang saya pernah terangkan, yang namanya class itu tidak hanya bisa berisi variabel, tapi bisa berisi function. Dan sebuah class itu umumnya memiliki lebih dari satu function yang letaknya bisa di dalam class atau inside class, atau bisa juga yang sifatnya outside class alias di luar kelas itu sendiri. Itu cuma bentuk tampilan codingnya aja, mau di dalam apa di luar atau di luar, tapi intinya function ini adalah member dari class atau anggota dari sebuah class. Oke, kita bahas contohnya mengenai inside class dan outside class. Jadi member function itu terbagi dua, ada yang sifatnya inside, ada yang sifatnya outside. Bukan sifat ya, bentuk, tapi bentuk penulisan codingnya ada yang inside, ada yang outside. Kalau yang inside seperti yang kita lihat, Anda pasti familiar dengan potongan kode seperti ini. Ada sebuah class namanya nama kelas, kemudian dalamnya ada variabel var1 sifatnya public. Nah, di dalamnya ada sebuah function namanya function 1. Begitu juga yang di sebelah sini, kelasnya sama, ada function juga namanya function 1. Cuman bedanya kalau yang di sebelah sini, sebelah kiri, letak functionnya ini letaknya di dalam body class. Makanya disebut inside member. Sebenarnya tetap sebuah member sih, cuman bedanya dia ditulis di dalam kelas. Nah, kalau yang di sebelah sini, sebelah kanan, functionnya ini, nah ini sama seperti di sebelah kiri. Cuma bedanya function ini letaknya ada di luar kelas. Ini body classnya di sini. Nah, ini udah di luar body class. Jadi letak function ini di luar dari class, letak penulisannya ya, tapi dia tetap menjadi member dari class ini, kelasnya dari class ini, yang nama kelas ini. Bedanya coba perhatikan di sini ada keyword nama kelas, kemudian titik dua ganda. Nah, ini titik dua ganda ini yang menandakan bahwa si function ini adalah member atau anggota dari class nama kelas gitu. Coba, nah kalau di sini functionnya ini ditulis di dalam kelas, dia nggak perlu yang namanya deklarasi bahwa dia adalah member, karena dia memang letaknya ada di dalam. Gimana, paham? Ya, ini cuma potongan kode yang simple aja kok. Intinya ini function ini dia adalah member dari kelas ini. Sama, function ini juga member dari kelas ini, tapi bedanya ini ditulis di dalam kelas, kalau ini di luar kelas. Itu doang. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, supaya lebih gampang memahaminya, kita langsung praktek. Pakai code blocks, kemudian kita new project, saya console application, saya kasih nama member function. Oke, klik next dan finish.
Oke, kita coba praktek member function. Oke, di sini saya punya sebuah program singkat namanya kotak. Jadi saya punya program untuk menghitung luas sebuah kotak. Dan kotak ini ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Di sini saya buat sebuah class namanya kotak. Di dalamnya ada variabel yang sifatnya public, ada panjang, lebar, tinggi. Ini class tanpa function ya. Ini class sederhana. Seperti dari contoh pertemuan sebelumnya saya buat class kucing. Ya, class kucing ya. Nah, kalau ini class kotak. Nah, kalau sifatnya kucing kemarin kita cuma nampilin apa ya? Ya, variabel-variabel string gitu, nggak ada perhitungan apapun. Nah, kalau ini kita pakai perhitungan. Oke, ini ada kelas kotak punya variabel panjang, lebar, tinggi. Lihat tipenya ya, perhatikan. Kemudian di bagian main saya membuat sebuah variabel namanya isi. Kemudian kelas kotak ini saya turunkan, saya bentuk sebuah objek baru namanya kotak 1 dan kotak 2. Gimana? Nangkep ya alurnya? Nah, kemudian untuk mengakses isi variabel dari masing-masing objek kotak 1, saya pakai titik, terus akses nama variabelnya, terus saya isi dengan nilai yang sesuai 4 untuk lebar, kemudian panjangnya 6, tingginya 8. Begitu juga dengan objek kotak 2, masing-masing variabelnya saya isi dengan angka yang ada di sini, yang tampil di sini. Kemudian kemudian sebelum saya menampilkan isinya, nah, variabel isi yang saya buat di atas ini, variabelnya saya isi dengan objek kotak 1, variabel lebarnya dikali panjangnya dari kotak 1 dan tingginya dari kotak 1. Ya, rumus kubus ya. Rumus kubus sebenarnya panjang kali lebar kali tinggi. Simpel. Kemudian baru ditampilkan isinya untuk masing-masing kotak 1 dan kotak 2. Kalau di run hasilnya seperti ini. Jadi deh. Gampang ya. Ya, ini salah satu, ini contoh yang sederhana tanpa function. Nah, saya mau modifikasi program ini menggunakan function. Oke. Jadi kita ini kelas kotak tetap seperti namanya kotak. Variabelnya tetap, cuman saya modifikasi di dalamnya sini. Saya buat berapa function ya? Panjang, lebar, tinggi. Kemudian untuk return, oke 4. Saya mau bikin 4 function di dalam sini. Ini kita praktek tentang contoh yang inside ya. Yang inside dulu. Jadi saya buat sebuah 4 function di dalam kelas kotak. Saya bikin dulu untuk mengembalikan nilai panjang, set panjang. Nah, ini saya buat sebuah function namanya set panjang, parameternya bertipe double. Nama parameternya apa ya? PJG aja deh biar gampang. Oke, terus di dalamnya ada panjang sama dengan PJG. Oke, udah paham tentang function ya? Saya yakin nggak ada kesulitan Anda untuk memahaminya. Ya, kelas ini mirip-mirip sama function, cuman function yang lebih canggih gitulah. Oke, kemudian void set lebar, namanya function set lebar double aja deh, double juga sama, double LBR. Oke, terus lebar, ini kurang, double. Oke, lebar sama dengan LBR. Kemudian void set tinggi.
double tin aja deh. Tinggi sama dengan tin. Oke, paham ya tentang function ya. Ini sama nih, panjang, lebar, tinggi. Jadi function ini akan menerima nilai panjang, kemudian nilai panjangnya diisi ke variabel panjang yang ada di sini. Oke, terus function terakhir, ini function yang penting, double. Oh ya, karena dia double get volume. Jadi kita hitung volumenya. Ini void. Kemudian function ini akan mengembalikan nilai panjang kali lebar kali tinggi. Oke, jadi kenapa bertipe void? Ya, karena memang nggak ada parameter yang harus dimasukkan di function ini, sehingga tidak perlu ada parameter yang dimasukkan untuk function ini. Kenapa? Makanya saya isi void, karena dia hanya untuk mengembalikan nilai dari perkalian ketiga variabel ini, panjang, lebar, tinggi. Oke, paham ya? Oke, ini keempat function ini adalah function yang menjadi member atau anggota dari kelas kotak, dan dia ditulis di dalam kelas. Oke, sekarang bagian berikutnya saya mau modifikasi di bagian main. Double isi. Coba saya cek dulu ada yang salah nggak? Kayaknya nggak ada yang salah. Oke, lanjut. Oke, di sini double isi kotak 1 saya buat kotak 2, kotak 3, kotak 4. Oh iya, harus diubah ini. Oke, sekarang kita ubah. Ini double isi kotak 1, kotak isi saya kasih nilai aja deh. Isi sama dengan 0, inisialisasi awal. Kemudian kelas kotak saya bikin kotak 1, kelas kotak saya bikin kotak 2. Oke, udah bener. Kemudian nah, kotak 1 lebarnya sama dengan kotak 1 lebarnya 4, kotak 1 panjangnya 6, tinggi. Ya, ini harus diubah. Ini saya hapus dulu deh. Oke. Variabel isi tipenya double, isinya 0. Oke, sekarang nah, untuk mengakses isi dari objek kotak ini, kita ketik kotak sama seperti pertemuan sebelumnya mengenai dasar class. Nah, kemudian kita bisa ambil isinya berdasarkan function. Kalau yang sebelumnya kita langsung tembak nama variabelnya ya. Karena kita bermain dengan function di sini, kita tembak nama functionnya, set lebar, set panjang, set tinggi. Kita masukkan satu-satu. Set lebar. Set lebarnya ini, nah ini kita kasih tanda karena dia ini sebuah function ya. Ingat ya, function, maka dia di sini harus dikasih tanda kurung buka kurung tutup, kemudian diisi dengan nilainya. Tadi nilainya berapa ya? 4 ya, 4. Oke, ya udah 4 deh. Kemudian selanjutnya kotak 1 kita tembak panjang, function panjang, panjangnya kita isi 6 deh. Oke, kemudian kotak 1 lagi kita set tinggi. Tingginya kita tembak isinya
parameter isinya kita isi berapa ya, enaknya 8 deh. Oke, itu untuk kotak 1. Nah, kita lakukan sama untuk kotak kedua. Kotak 2, set panjang lebarnya sama aja lah, yang mana aja dulu boleh. Kemudian isinya misalnya 3. Kotak 2, set panjang. Nah, ini set panjang 6 juga deh, saya samain. Kemudian kotak kedua lagi, set tingginya misalnya 9. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan isinya, nah ini saya makanya bikin variabel isi sama dengan kotak 1 kemudian get volume. Nah, ini kita tidak perlu ngeset lebar, panjang dan tinggi lagi, kita tembak function get volume. Get volume tidak perlu diisi apa-apa karena kalau kita lihat, nah ini get volume ini void ya. Jadi fungsi dari function get volume ini cuma mengembalikan nilai perkalian panjang, lebar, tinggi. Oke, paham ya? Ini gampang kok, tenang aja. Nah, sekarang baru deh kita tampilkan isinya. Count volume kotak 1 adalah, nggak usah pakai adalah, ini aja deh. Nah, baru kita isikan isi, karena variabel isi sudah berisi kotak 1 get volume. Oke, nah ini kita copas aja deh biar gampang. Isi sama dengan kotak 2. Kotak 2 isi. Oke, ini contoh yang cukup sederhana. Dalam praktek function dalam class atau function member. Oke, coba kita build and run. Ada yang salah nggak? Jalan. Oke, jadi di sini tampilannya adalah hasil volume dari masing-masing objek. Kotak 1 192, kotak 2 162. Coba kita pahami dulu ya. Ini oke, saya minimize. Oke, kita punya kelas kotak. Di dalamnya ada variabel public, variabel yang sifatnya public, tipenya double semua, ada panjang, lebar, tinggi. Ini buat dipakai di masing-masing function yang menjadi anggota dari kelas kotak. Jadi si keempat function ini adalah member alias anggota dari function Jadi keempat function ini adalah anggota dari kelas kotak. Makanya disebut function member atau member function, kayak kebolak-balik. Ya apalah pokoknya anggota dari kelas kotak ya. Dan masing-masing function ini punya fungsinya masing-masing ya. Kayak ini, yang lebar dia mengembalikan nilai lebar, tinggi mengisikan nilai tinggi, kemudian terus ada sebuah function yang mengembalikan nilai hasil perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Nah, coba lihat di sini objek kotak 1 mengakses member function set lebar, kemudian diisi nilai 4 pada parameternya. Nah, dia masuknya ke sini nih, si 4 nih, dalam function yang ini. Saya yakin Anda bisa ngebaca sendiri, udah bisa nebak sendiri bagaimana alurnya kalau Anda sudah paham akan function ya. Begitu juga yang di bawah sini masuk ke set panjang
Nah, ini set panjang di sini. Nah, setelah masing-masing isi dari parameter ini masuk ke panjang, lebar, dan tinggi, akhirnya dikalkulasikan di sini. Itu sebabnya saat variabel isi ini diisi dengan objek kotak 1 dengan mengakses function get volume, maka hasil perkaliannya ini yang akan masuk ke dalam variabel isi, sehingga saat ditampilkan hasilnya seperti ini. Begitu. Gimana, gampang ya? Saya yakin gampang. Saya yakin Anda paham kalau Anda sudah ngerti tentang function dan dasar kelas dari pertemuan yang sebelumnya. Oke, tadi adalah contoh kelas yang sifatnya inside, yang letaknya di dalam atau inside class. Terus bagaimana dengan yang outside class? Seperti apa? Gampang, tenang aja. Nih, kita tinggal modif sedikit kodenya. Jadi bedanya ya, kalau yang kalau member class yang sifatnya outside, dia cuma letaknya doang yang pindah. Ini masih di dalam class. Kalau yang ini di luar class. Caranya gini, cara mindahinnya gampang banget. Copy paste aja. Bukan copy, di cut. Terus paste di sini. Twing. Pindah deh dia. Jadi di luar. Nah, tinggal saya rapiin deh di sini. Oke, sudah rapi. Tapi kalau di run gimana? Coba kita run. Error. Kok error? Coba. Logs. Nah, ini. Error. Panjang was not declared in this scope. Was not declared. Ingat nggak kalimat ini? Coba kira-kira kenapa? Panjang was not declared. Panjang was not declared. Oke, kenapa seperti itu? Karena panjang ini tidak dikenal sama si class. Karena dia letaknya ada di luar. Padahal set panjang ini kita maunya dia sebagai member dari class kotak. Tapi kenapa tidak dikenal? Ya karena dia ada di luar. Jadi dia butuh penanda bahwa si function ini 4 function di bawah ini adalah member dari kotak. Untuk menandakan dia adalah member, gini caranya. Oke, kita kembali ke papan tulis. Untuk menandakan bahwa dia adalah member, pertama kita harus umumkan, kita harus deklarasikan function ini. Ingat ya, waktu belajar function di pertemuan sebelumnya yang mengenai function, saya kasih tips mengenai function declaration. Jadi function itu harus dideklarasikan kalau functionnya itu letaknya ada jauh di bawah pemanggilnya. Jauh di bawah ada di bawah fungsi main atau di bawah fungsi main. Kalau ini lihat, function ini letaknya di bawah si class kotak. Supaya dia dikenal sama si class kotak ini, supaya function ini dianggap sebagai member, maka dia harus dideklarasikan dulu. Nah, ini deklarasinya ya di dalam kelasnya. Kita tinggal ketik nama functionnya beserta variabel parameternya bila ada. Kemudian beri tanda ini double titik 2 di bagian function ini. Beri nama kelasnya, kemudian double titik 2 seperti ini. Oke, begini nih prakteknya, biar gampang. Ini masing-masing ini kita deklarasikan di sini. Titik koma. Kemudian ini juga sama. Kemudian set tingginya. Kemudian yang get volume.
Oke, ingat ya pelajaran function declaration, pasti masih ingat. Oke, kemudian seperti di sini kita kasih nama kelas kemudian double tanda titik 2. Nama kelasnya adalah kotak. Nah, di sini di bagian functionnya kasih seperti ini, kotak titik 2. Nah, lihat kan di sini dia akan mengakses apa tuh? Dia akan mengakses member functionnya. Kalau kita kasih nama class kemudian double titik 2. Nah, ini double titik 2 nih kuncinya nih untuk mengakses isi dari member function. Di sini sudah ada member functionnya. Ya, biar gampang, ya copy paste aja deh di sini. Paste lagi. Oh ya, satu lagi belum. Paste lagi. Nah, sehingga kalau ada keyword seperti ini, nih keyword bukan keyword ya itu. Nama kelas, ini rumus ini ya. Nama kelas kemudian diikuti dengan double titik 2, maka dia akan mengakses function member dari kelas itu sendiri. Jadi, pertama umumkan dulu di sini, deklarasikan dulu nama apa tuh functionnya, baru bisa diakses dengan menggunakan ini. Oke, gimana? Paham? Kita lihat hasilnya, kita build and run. Jadi deh, hasilnya sama seperti sebelumnya. Cuma bedanya yang kali ini letak functionnya ini berada di luar kelas. Letak function membernya berada di luar kelas. Gitu. Gampang ya? Gampang banget deh. Gampang sekali. Sangat mudah. Intinya kalau inside letak function membernya ini ada di dalam. Kalau outside letak function membernya ini ada di luar kelas. Tapi syaratnya harus dideklarasikan dulu. Kemudian jangan lupa kasih nama kelas yang hendak mengakses, kemudian kasih double titik 2 untuk mengakses function membernya. Gampang ya? Sangat mudah, sangat gampang. Oke, itu tadi contoh member function outside class. Gimana? Paham ya? Saya yakin Anda paham. Karena ini masih mudah. Ini contoh yang sangat mudah dalam memahami class dan member function. Oke, kayaknya kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Ya, jangan lupa subscribe ya kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.